Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Zulnemi, NIM 20052061. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Junaidi Irwandi, SPD MPD, dengan Bapak Zaki Farid Lutfi, SPD MPD. Di mana presentasi ini bertemakan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari materi kelas 7 bab 5. Materi yang pertama itu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dibahas itu proses perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kita bisa mengetahui bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda ini tuh dibicarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya kita peringati bersama dan kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Dan para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Nah, pada tahun 1908, bangsa Indonesia itu mulai bangkit. Kan di bab sebelumnya membahas tentang kebangkitan bangsa Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Dengan berdirinya Budi Utomo ini mendorong bermunculnya organisasi kepemudaan sebagai berikut. Yang pertama, adanya organisasi pemuda Trikoro Darmo. Organisasi Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua, organisasi Jong Sumatra Bon, di mana organisasi ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Nah, pada Kongres pada Kongres ketiga, Jong Sumatra Bon itu melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatra Bon ini juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Jawan. Yang ketiga, adanya Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon ini didirikan pada tahun 1918 dan kisaran antara tahun 1918 dan 1919 itu berdirilah Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulungi. Selain organisasi pemuda yang 3 inti tadi, ada organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu Sekarukun, Jong Betawi,
dan Jong Batak Bonds. Nah, pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan itu menyelenggarakan kongres. Salah satunya Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama ini telah menunjukkan adanya kesatuan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Setelah Kongres Pemuda pertama selesai, dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 atau dikenal juga sebagai Kongres Pemuda, di mana Kongres Pemuda kedua ini dibagi dalam 3 sesi. Dan rapat yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di hari Sabtu di tempat Gedung Katolik Joiningenbond atau dulu tuh di Lapangan Banteng. Nah, dalam sambutannya, Ketua PPI Sugondo Jojo Puspito itu berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Nah, di hari berikutnya dilaksanakanlah rapat yang kedua, yang mana membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara ini, Purno Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Berikut panitia Kongres Pemuda, di mana ketuanya Bapak Sugondo Jojo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu pertama Johan Muhammad Jai, Pembantu kedua R. Kadja Sungkana, Pembantu ketiga Sendu, Pembantu keempat Johannes Leimane, dan Pembantu kelima Rohjani Soed. Rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembaran kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Nah, sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Berikut isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua sebagai berikut. Yang kedua materinya, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda itu tuh harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Karena di dalam isi Sumpah Pemuda yang pertama, dijelaskan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, seperti lagu wajib Tanah Airku sebagai berikut. Dan yang kedua, makna dari Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, yaitu rasa kebangsaan Indonesia itu tumbuh dari sejarah panjang, berawal dari hasrat ingin bersatu
penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, makna yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia itu kan ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan dan pemerintah, tapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Jadi kesimpulannya itu, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ada 3 organisasi pemuda yang berjasa, yaitu Trikoro Darmo, Jong Sumatra Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pada Kongres Pemuda pertama itu berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, dan pada Kongres Pemuda yang kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 berhasil menghasilkan isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Sehingga pada Kongres Pemuda ini, pada Kongres Pemuda yang kedua ini dikenal sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang akan kita peringati sebentar lagi karena sekarang sudah bulan Oktober. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari materi makna Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, karena semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Karena jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam, alam akan saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Cukup sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.